bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ke-6 pertanyaan fiber optik. Nomor 1, coba Anda jelaskan apa yang menjadi pembeda single mode, step index multimode, dan gradient index multimode. Jawabannya adalah single mode hanya satu jalur cahaya, inti kecil 8-10 mikrometer untuk jarak jauh dan bandwidth tinggi. Kalau multimode step index, banyak jalur cahaya, inti besarnya 50-62,5 mikrometer, indeks bias berubah tiba-tiba, dispersi tinggi untuk jarak pendek. Kalau multigrade index, banyak jalur cahaya, indeks bias berupa bertahap, dispersi lebih rendah, cocok untuk jarak menengah. Jelaskan keuntungan dan kerugian dari setiap jenis serat optik. 1. Serat optik single mode, keuntungan, kecepatan, dan bandwidth tinggi. Single mode fiber memiliki inti yang sangat kecil, sekitar 8-10 mikron, memungkinkan transmisi data dengan kecepatan dan bandwidth yang jauh lebih tinggi dibandingkan multimode fiber. Ini ideal untuk jarak jauh dan aplikasi berkecepatan tinggi seperti jaringan backbone dan transmisi data jarak jauh. Jarak transmisi jauh, karena hanya satu mode cahaya yang merambat sinyal tetap stabil dan kuat untuk jarak yang sangat jauh tanpa memerlukan penguat sinyal repeater terlalu siang. Kerugian: biaya yang lebih tinggi. Single mode fiber umumnya lebih mahal daripada multimode fiber, baik dalam hal kabel maupun peralatan pendukungannya. Instalasi yang lebih kompleks membutuhkan peralatan khusus dan keahlian teknis yang lebih tinggi untuk instalasi dan penyambungan. 2. Serat optik multimode, keuntungan, biaya yang lebih rendah. Multimode fiber lebih murah daripada single mode fiber dan peralatan pendukungannya juga lebih terjangkau. Instalasi yang lebih mudah dipasang dan disambungkan dibandingkan single mode fiber. Konektor yang lebih murah. Konektor untuk multimode fiber umumnya lebih murah. Kerugian: kecepatan dan bandwidth yang lebih rendah, memiliki inti yang lebih besar 50 atau 62, mikron, sehingga kecepatan dan bandwidthnya lebih rendah dibandingkan single mode fiber, terutama pada jarak jauh. Jarak transmisi yang lebih pendek, lebih rentan terhadap dispersi modal yang membatasi jarak transmisi efektifnya. Serat optik plastik POF, keuntungan, fleksibel dan tahan lama. POF lebih fleksibel dan tahan terhadap bending dibandingkan serat optik kaca. Instalasi yang mudah, lebih mudah dipasang dan disambungkan. Biaya yang lebih rendah, umumnya lebih murah dibandingkan serat optik kaca. Kerugian: kecepatan dan bandwidth yang sangat rendah. Kecepatan dan bandwidthnya jauh lebih rendah dibandingkan serat optik kaca. Jarak transmisi yang sangat pendek, hanya cocok untuk jarak transmisi yang sangat pendek. Terima kasih. Coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan kabel serat optik jenis pipa longgar, closed tube, dan jenis alur slot. 1. Kabel serat optik jenis pipa longgar, closed tube. Pengertian: kabel jenis ini menggunakan tabung-tabung kecil disebut closed tube atau pipa longgar yang berisi satu atau beberapa serat optik. Tabung ini tidak melekat langsung pada serat,
sehingga memberikan ruang bagi serat untuk bergerak bebas di dalamnya. Ciri-ciri utama, serat optik ditempatkan longgar di dalam tabung plastik kecil. Biasanya diisi gel anti air, gel blocking compound, atau melindungi dari kelembapan dan air. Memberikan perlindungan mekanik yang baik, terutama terhadap peregangan dan suhu ekstrim. Cocok untuk instalasi luar ruangan outdoor seperti jaringan bawah tanah atau udara. Kelebihan, perlindungan sangat baik terhadap air dan kelembapan. Serat tidak terlalu terpengaruh oleh ekspansi atau kontraksi kabel akibat suhu. 2. Kabel serat optik jenis alur slot. Pengertian pada kabel jenis slot, serat optik yang ditempatkan di dalam alur-alur yang dibentuk langsung pada bahan inti kabel, biasanya plastik padat. Alur-alur ini tersusun secara spiral atau lurus di sepanjang kabel. Ciri-ciri utama, serat berada dalam alur-alur terukir pada inti kabel, bukan dalam tabung terpisah. Desainnya padat dan lebih ringan dibanding low stop. Biasanya digunakan untuk instalasi dalam ruangan indoor atau jalur yang relatif stabil. Kelebihan, struktur lebih sederhana dan ringan. Pemasangan dan pengelolaan bisa lebih mudah, terutama dalam ruang terbatas. Coba Anda jelaskan apa saja fungsi dan bagian-bagian yang terdapat pada kabel fiber optik jenis LOPS 2B. Kabel optik jenis LOPS 2B berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan fisik dan lingkungan. Bagian-bagiannya meliputi serat optik. Ini adalah inti dari kabel yang mengirimkan sinyal cahaya. Tabung longgar, LOPS 2B serat optik ditempatkan di dalam tabung ini, yang memberikan perlindungan tambahan dan fleksibilitas. Tabung ini biasanya terbuat dari bahan plastik yang tahan lama. Lapisan pengisi atau filler digunakan untuk mengisi ruang di antara tabung longgar dan lapisan luar, memberikan kekuatan dan perlindungan tambahan. Selubung luar, jacket, lapisan terluar kabel memberikan perlindungan terhadap kelembapan, abrasi, dan kerusakan lainnya. Bahannya biasanya plastik yang tahan lama dan tahan cuaca. Kadang-kadang kabel LOPS 2B juga dapat memiliki lapisan tambahan seperti lapisan logam atau serat aramid untuk perlindungan yang lebih kuat. Coba Anda jelaskan mengapa pada saat membersihkan antara menyambung kabel optik memerlukan peran alkohol dalam pembersihannya. Jawabannya adalah alkohol atau biasanya isopropyl alkohol atau IPA dengan kemurnian tinggi 99% atau lebih digunakan dalam pembersihan kabel optik sebelum penyambungan karena beberapa alasan penting. Yang pertama, untuk menghilangkan konstaminan. Yang kedua, penguapan lebih cepat. Yang ketiga, non-abrasif. Keempat, meningkatkan kualitas sambungan. Pertanyaan nomor terakhir. Coba Anda jelaskan bagaimana jika kabel fiber optik terkena alkohol secara berlebihan. Jika kabel fiber optik terkena alkohol secara berlebihan, maka akan merusak lapisan pelindung kabel dan menyebabkan penurunan kualitas transmisi sinyal. Bahkan dapat menyebabkan kabel optik putus.